saya Rasa Margareta dari Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Tanah Laut. Dengan hadirnya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu pengantar bisnis yang bertemakan manajemen produksi dan operasi. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertian manajemen produksi dan operasi dan juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah manajemen produksi dan operasi adalah suatu sistem yang bisa mengubah masukan sumber daya menjadi barang dan jasa yang lebih optimal dan bermanfaat. Untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang. Kemudian di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah Handoko. Pengertian manajemen produksi dan operasi menurut Handoko adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya atau sering disebut faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi produk atau jasa. Kemudian menurut para ahli yang kedua adalah Ahyari. Pengertian manajemen produksi dan operasi menurut Ahyari adalah proses kegiatan untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dari produksi dan proses produksi. Kemudian di sini juga ada lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan, karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Kemudian selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. Yang pertama ada letak dari sumber bahan mentah untuk produksi, letak dari pasar konsumen, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan pengangkutan alat transportasi, dan ketersediaan energi. Kemudian di sini juga ada kegiatan manajemen produksi dan operasi. Yang pertama adalah pemilihan, perancangan, pengoperasian, pengawasan, dan pembaruan. Perencanaan atau desain sistem produksi dan operasi. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi atau produk. Seleksi dan perancangan proses atau peralatan. Pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksi. Rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses. Rancangan tugas pekerjaan, strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Macam-macam wujud proses produksi. Fisikal atau seperti dalam manufacturing. Locational atau seperti dalam transportation. Exchange atau seperti dalam retailing. Storage atau seperti dalam warehousing. Physiological atau seperti dalam healthcare. Psychological atau seperti dalam entertainment. Dan informational atau seperti dalam telecommunication. Selanjutnya adalah dalam rangka pengambilan keputusan bidang produksi dan operasi mempunyai 5 tanggung jawab. Yang pertama adalah proses. Berkeputusan menentukan proses fisik dan atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk, mencakup jenis peralatan, teknologi, arus proses, tata letak peralatan, dan segala aspek fisik pabrik. Yang kedua, kapasitas. Berkeputusan memberikan besarnya jumlah kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Kapasitas jangka panjang ditentukan oleh besarnya peralatan atas fasilitas fisik. Yang ketiga adalah persediaan. Berkeputusan yang berkaitan dengan bidang produksi dan operasi, apa yang dipesan, berapa banyak, dan kapan pemesanan dilakukan. Yang keempat, tenaga kerja. Berkeputusan yang berkaitan dengan seleksi, pengajian, pelatihan, penempatan, dan supervisi. Dan yang kelima, mutu atau kualitas.
Berkeputusan dengan mutu atau kualitas harus menjamin bahwa mutu tetap dijaga dan dibangun pada seluruh tingkat produksi dan operasi. Kemudian di sini ada sistem produksi yang dibedakan atas satu, proses produksi yang terus-menerus, yaitu peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk, arus aliran bahan dalam proses sudah terstandarisasi. Yang kedua, ada proses produksi yang terputus-putus, yaitu kegiatan produksi yang tidak dilakukan dengan standar, tapi didasarkan pada produk yang sedang diproduksi. Peralatan produksi disusun dan diatur oleh fleksibel agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk berbagai ukuran. Yang ketiga, proses produksi yang bersifat proyek, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Peralatan produksi ditempatkan di lokasi pengerjaan proyek. Kemudian di sini juga ada lingkup manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi berkaitan dengan konversi input dan output yang menggunakan sumber daya input secara efisien dan efektif untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat dan dibutuhkan pelanggan atau output. Dalam proses konversi tersebut dibutuhkan berbagai kegiatan yang merupakan ruang lingkup kerja manajemen produksi dan operasi. Kemudian di sini juga ada beberapa kegiatan yang merupakan ruang lingkup kerja manajemen produksi dan operasi. Di antaranya adalah facility location atau lokasi fasilitas, plan layout and material handling atau tata letak pabrik dan penanganan material, produk desain atau perancangan produk, proses desain atau perancangan proses, production and planning control, quality control atau pengendalian kualitas, material management atau manajemen material, dan maintenance management atau manajemen perawatan. Kemudian keputusan manajemen operasional dalam mendukung misi dan menerapkan strategi diantaranya yaitu perancangan barang dan jasa, kualitas, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Sasaran manajemen produksi dan operasi. Tepat kualitas. Kualitas produk dibentuk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kualitas yang tepat belum tentu memiliki kualitas terbaik. Hal ini dikarenakan oleh biaya produk dan karakteristik teknis. Kemudian yang kedua adalah tepat kuantitas. Organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat. Perusahaan produksi lebih dari permintaan, maka persediaan bahan baku tidak mencukupi, dan apabila perusahaan produksi dalam jumlah yang kurang dari permintaan, maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan produk. Kemudian tepat waktu. Ketepatan waktu pengiriman merupakan salah satu parameter dan dalam penilaian efektivitas departemen produksi. Departemen produksi harus membuat pemanfaatan yang optimal dari sumber masukan atau input untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir adalah tepat biaya operasi atau produksi. Biaya produksi ditetapkan sebelum produk diproduksi. Itu supaya semua upaya harus dilakukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya, sehingga mengurangi variasi antara biaya aktual dan biaya standar atau pre-established. Kesimpulan di sini adalah manajemen operasi dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transportasi input menjadi output. Berikut merupakan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan barang dan atau jasa dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.